Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kami berharap hari ini saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak, kita menghampiri Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada, oleh karena kasih-Mu kami boleh menikmati hari-hari yang penuh dengan bahagia. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan pribadi-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan memahami kehendak dan maksud-Mu. Sebab itu kami teduhkan hati kami. Mari Roh Kudus, berbicaralah Engkau dengan lembut dalam hati kami, supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami siapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita belajar sebuah kebenaran dengan judul yang saya berikan adalah ketika Tuhan tidak menjawab doa. Saudaraku, tentu saja ada banyak doa yang seringkali kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi dari semua doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, ada doa-doa yang sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata, sudah lelah Pak kami berdoa, sudah terlalu lama kami memohon, tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Aku berdoa buat suamiku, tapi suamiku tidak diubahkan. Aku berdoa buat usahaku, tapi usahaku juga begini-begini saja. Bahkan ada persoalan-persoalan yang engkau doakan sampai hari ini, dan Tuhan juga belum mengabulkannya. Apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Apakah Tuhan sedang menutup telinganya sehingga tidak mempedulikan kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya mari kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita ketika Tuhan belum menjawab doa kita. Mari bersama-sama dengan saya, kita buka dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari rasul besar, yaitu Rasul Paulus. Alkitab mengisahkan bahwa ada banyak hal yang dia telah kerjakan kepada Tuhan. Pelayanannya sangat berhasil. Semua dikerjakan dengan sangat luar biasa. Ada banyak sidang yang dia buka, ada banyak jemaat-jemaat yang dia dirikan. Tetapi Alkitab ini mengisahkan bahwa di tengah-tengah keberhasilan, maka Rasul Paulus pun tidak lepas dari kesulitan. Di tengah-tengah kesuksesan yang dia raih, Rasul Paulus juga mengalami penderitaan, dia mengalami kesukaran, dia mengalami kesulitan-kesulitan hidup di dalam dirinya. Salah satu yang Alkitab katakan bahwa ada duri di dalam dagingnya. Ada kesesakan, ada kesakitan, ada kesulitan yang dia alami. Ada penderitaan yang sedang dia derita. Dan untuk itulah dia berdoa kepada Allah. Alkitab mengatakan 3 kali aku berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan mencabut duri dari dagingku. Tetapi Tuhan tidak mencabut duri itu dari daging.
Seorang rasul yang besar, tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab doanya? Tetapi kenapa Tuhan tidak mengabulkan permintaannya? Seolah-olah Tuhan membiarkan Rasul Paulus ada dalam penderitaan. Seolah-olah Tuhan tutup mata dengan kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus. Adakah di antara kita juga mengalami keadaan yang sama? Ketika Tuhan belum menjawab doa kita, maka kita berpikir Tuhan sudah tidak lagi mengasihi kita. Kita berpikir Tuhan gak peduli dengan kita. Kita berpikir Tuhan sudah jauh dari hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, maka sesungguhnya Dia memberikan jawaban-jawaban doa dalam bentuk yang lain. Percayalah, kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, maka Tuhan akan memberi pertolongan yang kita butuhkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan mari kita belajar bersama-sama bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita ketika doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan belum dijawab, belum dikabulkan oleh Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca, maka kita menemukan beberapa kebenaran firman Allah. Yang pertama, ketika Tuhan belum menjawab doa kita, percayalah bahwa jika Tuhan tidak mencabut duri dari daging kita, Tuhan pasti memberikan kasih karunia-Nya atas kita sehingga kita dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang perlu kita sadari. Bahwa ketika Tuhan tidak mencabut duri dari hidupmu, percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk engkau dapat menanggungnya. Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia peduli dan Dia sangat mengasihi kita. Kadang-kadang memang Tuhan tidak menjawab semua doa yang kita naikkan seperti yang kita inginkan. Tetapi Dia tahu bagaimana cara menolong kita. Tuhan membiarkan Rasul Paulus mengalami duri dalam dagingnya. Bukan karena dia kejam, bukan karena dia tidak sayang. Tetapi disitulah Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Tuhan ingin menimpakan kasih karunia-Nya supaya Rasul Paulus dapat menanggungnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini tidak dibangun dengan kemudahan. Kadang-kadang kesukaran-kesukaran itulah yang mengokohkan kita. Kesulitan-kesulitan itulah yang menguatkan hidup kita. Itulah sebabnya jika Tuhan tidak mencabut duri dalam hidupmu, percayalah Tuhan pasti memberikan kekuatan bagimu untuk menanggung semua kesulitan, semua penderitaan, semua masalah, semua ujian, semua pencobaan yang engkau alami. Oleh karena itu perhatikanlah, kalau hari ini Tuhan belum menjawab doamu, lalu siapa yang memberi kemampuan engkau untuk bertahan sampai hari ini? Bukankah sudah bertahun-tahun engkau ada dalam kesulitan, bertahun-tahun engkau ada dalam penderitaan, tetapi kalau hari ini saudara masih mampu untuk menanggungnya, sadarilah itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kekuatan manusia, itu bukan kehebatan manusia, itu terjadi karena ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab mencatat dengan cukuplah kasih karuniaku. Karena jika engkau lemah, maka engkau kuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah di tengah-tengah kesulitan yang saudara alami, di tengah-tengah tantangan yang sedang saudara hadapi, ketika engkau berdoa dan Tuhan juga belum menjawabnya, Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk menanggungnya. Dia akan limpahkan kekuatannya kepada kita. Sehingga seberat apapun tantangan yang engkau alami, itu tidak akan pernah menghancurkan hidup kita. Sesulit apapun keadaan yang sedang engkau hadapi, itu tidak akan membuat hidup kita menjadi terpuruk. Tapi sebaliknya, di tengah-tengah kesukaran, kita akan menjadi orang-orang yang tegar. Di tengah-tengah kesulitan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah tantangan yang engkau hadapi, engkau akan menjadi orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan. Karena ketika kita lemah, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya supaya kita mampu untuk menanggungnya. Dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Saudara-saudaraku, kadang-kadang jawaban doa itu bukanlah
jalan keluar yang kita inginkan. Kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita bukanlah solusi yang kita harapkan, tetapi Tuhan menjawab doa kita dengan cara Dia memberikan kekuatan supaya kita dapat menanggungnya. Oleh karena itu mari kita syukuri untuk semua kejadian yang telah terjadi. Sebab semuanya itu Tuhan izinkan untuk kita alami, supaya kita dapat mengalami kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Saudaraku, oleh sebab itu jangan buru-buru untuk mempersalahkan Tuhan ketika doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, Tuhan pasti memberi kemampuan untuk dapat menanggungnya. Yang kedua, dari ayat ini kita dapat kebenaran. Kenapa Tuhan belum menjawab doa kita? Sebab dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, dalam ketidakmampuan, itu adalah jalan untuk kita dapat menikmati kuasa Allah. Perhatikanlah firman Allah yang dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru, perhatikan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudaraku, kita seringkali mengharapkan segera Tuhan menjawab doa kita, Tuhan segera mengabulkan doa kita. Tetapi Alkitab berkata, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya demikian, saudara, bahwa kuasa Tuhan itu hadir saat-saat kita mengalami kelemahan. Kuasa Tuhan itu datang saat kita mengalami ketidakmampuan. Kuasa Tuhan itu datang ketika kita sudah berkata, aku nggak kuat Tuhan, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak mampu lagi Tuhan. Dan disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu kalau hari ini engkau merasa terpuruk keadaanmu, engkau merasa nggak mampu lagi, yakinlah, itulah jalan untuk engkau melihat kuasa Tuhan. Engkau hanya akan mengalami pertolongan Tuhan ketika engkau mengalami masalah. Engkau hanya akan mengalami pertolongan Tuhan ketika engkau dalam kesulitan. Tanpa kesulitan, ketika hidupmu nyaman, ketika hidupmu senang, maka engkau gak akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Tapi dalam keadaan-keadaan yang terjepit, dalam keadaan-keadaan yang kepepet, dalam situasi-situasi yang tidak mungkin lagi, disitulah pertolongan Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu kalau Tuhan belum menjawab doamu, tetaplah percaya bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Percayalah, apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, nikmati anugerahnya dan alamilah kuasanya. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sebab semuanya Engkau rangkai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Itulah sebabnya kalau ada doa-doa kami yang belum dijawab, ajar kami untuk memahami rancangan-Mu, ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu, bahwa seringkali jawaban doa tidak datang sebagai solusi, jawaban doa tidak datang dalam bentuk jalan keluar, tetapi Engkau menjawabnya dengan memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami dapat menanggungnya. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, bagi setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu hari ini, Tuhan kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, supaya mereka dapat menghadapi, dapat melewati semua tantangan hidup yang mereka alami. Kalau ada kesukaran-kesukaran yang umat-Mu alami, hamba-Mu doakan di dalam nama Yesus, biarlah kekuatan yang melimpah-limpah Tuhan berikan kepada umat-Mu, sehingga setiap kami dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya di dalam kelemahan kami akan melihat kuasa Tuhan. Dalam keadaan-keadaan yang tidak mampu, kami akan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Teruslah Engkau bekerja dalam hati kami, menyatakan kemuliaan-Mu dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.